adalah Makanya Yesus. saya tanya, ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Ayat cuma. Ada nggak Yesus? Ayat? Penghafal ayat kamu tuh. Ada punya tidak Yesus? ya. Ada nggak Yesus Kebenaran asli? cari duit di TikTok gitu loh. Ada nggak Yesus asli mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Jawab. Yang keluar dari kubur adalah Yesus. Ada nggak Yesus asli mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Malu. Kubur adalah Yesus. Ya. Malu. Yesus mengatakan hidup kekal hanya menyembah kepada Elohim, Eloah Abraham. Itu tak boleh yang lain. Yesus dalam Yohanes, dengar. Dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan, aku menyembah. Aku menyembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Ajaran itu. Bintang timurnya mengaku Yesus. Berarti yang kalian sembah selama ini bintang timur. Iya. Memakai nama Yesus. Bintang barat gak masalah. Yang penting kita ada. Bintang timur itu kalau di Yahudi itu iblis. Iyalah. Berarti kalian nyembah iblis gitu. Iyalah ya, bertanduk, ada tanduknya. Berarti kalian menyembah iblis. Iyalah. Oh, bagus. Ini satu Kristen yang jujur, ya. Berarti di gereja hari Minggu itu sembahannya iblis. Iya. Ya, iblis lah, iblis. Oh. Ya, iblis. Iya. Coba teman-teman direkam ini. Ini saudara dari Kristen apa? Katolik? Kristen, Protestan. Oh, oke. Jadi Protestan itu kalau hari Minggu menyembah iblis. Iyalah, iblis. Oh. Karena memang di dalam kitab Wahyu 22 nomor 16, di situ Lucifer alias bintang timur itu mengaku Yesus kan? Dia suka situ. Iya, bintang timur di situ kan? Iya. Berarti Lucifer itu yang mengaku Yesus di sana kan? Herodes, aku si Herodes. Waduh. Udah parah ini teman. Penyembah Lucifernya sudah mengaku teroris, ini gimana ini? Kak yang bodoh, kecamana ya? Nyambungnya kagak. Kok aku pula yang bodoh? Situ yang nyembah Lucifer, aku yang bodoh. Masukku, apa pertanyaanmu? Apakah kamu menyembah Lucifer? Apa lu supir? Bintang timur. Apa lu supir? Tiur. Bintang timur itu Yesus. Masa beda tiur lah, ya barat. Masa tiur Yesus? Yang bodohnya kau.
Tadi kan sudah diakui bintang timur itu Yesus. Nah, yang bodoh aku yang bodoh. Masa timur barat? Ya kalau barat lah, kalau timur. Masa nggak bawa nama Yesus entah gitu? Ya memang begitu. Halo saudara Joel. Bodoh kau becus. Mati aja lah kau mati. Halo saudara Joel, dibilang bodoh sama orang ini. Abang yang dibilang bodoh, bukan saya. Saya cuma dengar aja. Itu kan pembicaraan Jangan abang. lang bodoh. Buka masker buka. Buka kameranya katanya Bang Joel. Maskermu buka. Persili nang dotom. Itu yang abang bukan kami. Maskermu buka. Persili nang mati. Jadi kamu sudah akui kalau kamu menyembah Yesus. Ya iyalah kau pun. Itu Yesus yang menyelamatkan hidup kita gitu loh. Yesus yang adalah bintang timur kan? Gak usah bintang apa tuh, bintang 5, bintang apa enggak, gak usah. Pokoknya ya sudah banyak apa kita gitu. Bintang 7 mungkin bang. Bintang 7. Ke kepala dia tuh. Birnya itu bir. Oh, bir. Kau habis minum bir. Iya. Jadi itu nyut-nyutan kepalanya, otaknya nggak beres. Sama aja Bang, Anda juga nggak beres. Ya iyalah. Saya kan bilang dulu, bodoh kau bilang. Saya kan yang saya suruh naik kan Kristen. Dia ikut naik, berarti dia Kristen. Bodoh dia. Dia bodoh, bahlul. Samanya kau itu, sama bodohmu. Yang barusan tadi itu sama bodohnya denganmu. Aku minta yang naik Kristen. Dia ikut naik, berarti dia bodoh. Bodoh berarti. Iya, saya iya. Kalau Kristen, ya kalau Anda mengaku bodoh ya wajar. Tapi tadi dia mungkin Muslim, tapi dia naik, tapi dia bodoh. Mabok, dia kayaknya habis telan tasbih. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari Kristen. Ya, Kristen. Silakan buka kamera, Abang. Nang dotom nih, Bu. Sah. Ya. Bikin aja kan. Gak usah paten lah kau. Buka kameranya, Bang. Kalau situ buka masker no. Duh. Kenapa bisa bikin aturan di komang saya? Gimana cuma? Buka kameranya, bosku. Penyembah Lucifer, buka kamera dong. Kayak yang bodohnya kau bilang. Nah, itu saudara ini dibilang sama ini bodoh, katanya Herodes bilang. Karena menyembah Lucifer. Malu kau. Malu. Bintang timur disembah, gimana ceritanya ini? Iya. Bintang timur itu kan iblis. Mana sih? Iya. Iya toh? Apalah, oh coba. Perempuan, cewek. Naik kan cewek. Bintang timur itu iblis, karena ini ada cewek naik. Ya, naik kan dulu cewek. Pakai jilbab. Pakai jilbab ini. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo, Muhammad Lasimba yang mati itu. Ah, itu kan, nah, mulai gila kan. Buka kameranya. Silakan. Buka kamera, bos. Kau coba. Lari dia. Bila aku bertanya, Bagaimana kau bertanya kau nyembah Lucifer, gimana sih? Ah. sekali. Silakan. Bisa aku bertanya? Iya, silakan. Halo, selamat malam. Silakan. Selamat malam. Iya, dari Katolik Protestan.
Bisa bertanya hantu. Tunggu dulu, bodat. Mati mau mati. Halo, selamat malam. Bang Zuma, Ya, tadi ada yang apa debat tentang Islam sama Kristen tadi kan. Jadi dia bilang Allah itu penyesat di ayat Ibrahim ayat 4. Tolong jelasin. Allah menyesatkan Tadi saya orang yang apa, sesat. kurang tahu. Allah menyesatkan orang yang sesat. Memang benar. Ya, dia tadi Allah menyesatkan orang yang memilih untuk sesat. Allah memberi petunjuk orang yang membutuhkan, yang menginginkan petunjuk. Biasa itu. Allah maha segala-galanya. Maka Allah menyesatkan orang-orang yang memang pantas untuk tadi sesat. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Betul. Makanya ada orang yang disesatkan dengan menyembah bintang timur karena mereka yang mau. Itu bosku. Allah menyesatkan siapapun yang memilih jalan sesat. Itu pasti tuh. Namanya Allah Maha Kuasa. Masih mau kau datang besok? Kenapa kau bodat? Stres kau memang. Kau di situ aja dulu. Biar kau tersiksa di sini. Termiut kau. Terlalu banyak makan babi kau ini. Ini suaminya Mikana ya? Kamu suaminya Mikana? Kenapa mukamu mirip? Kalau kau pakai hijab itu mirip Mikana, persis. Untung kau nggak pakai hijab. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen mana abang? Katolik, Protestan? Aku Islam. Aku Islam. Sunat dulu sana. Bersihkan dulu burungnya bang di toilet. Bersih. Udah dewasa kok, suka sekali tidak cebok. Makanya otaknya nggak berfungsi. Yang naik Kristen aja. Kalau anda Islam naik berarti anda susah untuk cebok pada saat sudah selesai pipis. Alias Islam dungu. Herodes, buka mic-mu, buka. Buka mic-mu, tompel. Dasar boon. Kau kayak orang-orang Islam yang disuruh jangan naik-naik. Samanya kau. Ajar kau bodoh kau. Kau yang bodoh. Saya bodohnya kamu bodoh. Oh iya, bagus kau akui. Sama seperti Christian Jupri nih. Bodoh. Bodoh dia. Betul. Tidak becus. Tidak becus. Apa yang kalian pertanyakan? Yang saya pertanyakan, kenapa kau menyembah Lucifer? Lucifer, siapa Lucifer? Iya, itu yang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Ternyata Lucifer. Oi, dengar dulu guys, my friend. Apa itu? Aku nggak kenal Lucifer. Iya memang, karena Lucifer itu bahasa Inggris. Bahasa itu Inggris. gelar. Bahasa Indonesia. Gelar. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut bintang timur, iblis. Bintang timur. Tapi disantar sekolahnya itu sekolah bintang santer. Bintang timur disantar itu. Anda sekolah dia pintar karena dia menguasai. Sekolah disantar. Bolok kaki becus.
Santerle itu Bintang Timur, sekolahnya itu Persili, nono tom. Oh iya Bodat, udahlah suka-suka kau aja Bodat. Bintang Timur di Santerle itu. Nah itulah sekolah-sekolah Bintang Timur. Lucifer, mana aku kayak Lucifer. Lucifer itu bahasa Inggrisnya Tamponyo. Indonesia apa? Ya bahasa Indonesia Bintang Timur. Enggak tahu aku. Kau yang pinter. Oh iya dong, Muslim dilawan. Hanya Muslim jadi-jadian yang naik ke sini yang tidak paham, merasa oten dia Apa naik. itu? Sukamu kuasai lapangan, kuasai. Kuasai lapangan. Kita kasih dulu ini Pak Pendeta Christian Jupri. Dari tadi dia mau bicara meskipun dalam kegelapan. Ya, kasih Pak. Itu gini cuma apa kita komunikasi gitu yang Ya, diam dulu, ini ada Pak Pendeta, kita sapa dulu. naikkan terus sampai Mersirang. Itu ada pendeta di belakang, di bawah tuh. Disapa dulu toh. Halo saudara Christian Jupri, masih menyembah Lucifer bang? Oh, saya menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bagus. Sekarang ada yang mengaku Yesus di dalam kitab Wahyu, tapi dia mengaku, dia bocorkan dirinya siapa. Dia bilang aku Bintang Timur gitu loh. Sedangkan tradisi Yahudi Bintang Timur itu iblis. Berarti benarlah apa kata Yesus kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus. Jadi Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada Yesus. Yesus yang mana yang harus diwaspadai? Yesus Bintang Timur. Nah, coba saudara Kristen jelaskan ke saya, apa bedanya Bintang Timur yang adalah iblis dengan Bintang Timur yang adalah Yesus? Bedanya di mana? Silakan. Saya belum pelajari itu, Bang. Belum pelajari. Udah sembah Lucifer udah berpuluh tahun baru mau dipelajari gitu. Daripada saya untuk menjelaskan. Ya, itu jelaskan apa bedanya antara Yesus yang adalah Bintang Timur dengan iblis yang juga Bintang Timur. Silakan. Cara. Kalau membahas isi ayat, Bang, ya. Kan Anda tuh background-nya kan penghafal ayat. Tingkatan Anda penghafal ayat, tidak pernah sekolah Alkitab, tidak pernah sekolah teologi. Ini basic Anda. Fungsi sekolah teologi apa? Ya, mempelajari Alkitab secara baik dan Bedanya benar. dengan saya apa? Bedanya jauh. Bedanya di mana? Saya hafal Bible, yang sekolah tidak. Nah, bedanya Anda tidak tahu konteksnya, sejarahnya. Oh, justru yang hafal itu yang lebih tahu daripada yang hanya modal baca. Loh, Cuman baca doang. bagaimana Surat Anda kabar tahu juga konteksnya? dibaca. Secara akademik tidak pernah belajar kok. Enggak ada istilah akademik kalau dalam pemahaman konteks dalam sebuah kitab. Enggak ada itu. Wah, itu kamu berarti hanya untuk Oke, ya pengalaman sudah. dirimu sendiri. Kalau begitu coba secara akademik Anda jelaskan iblis yang bergelar Bintang Timur versus Yesus yang juga bergelar Bintang Timur. Bedanya di mana secara akademik? Silakan. Saya mau tahu. bedanya iblis dengan Yesus sudah beda. Itu aja. Beda iblis dengan Yesus. Betul. Tetapi kalau iblis mengaku Yesus bisa nggak? Ya, buat apa ya Yesus mengaku iblis? Ya saya tanya, bisa tidak Oh, iblis mengaku Yesus? Tidak mungkin Yesus mengaku iblis. Ya, Dia bukan musuh iblis Yesusnya, mengaku iblis. bukan Yesusnya, tapi iblisnya bisa nggak mengaku Yesus? Ya bisa saja, tapi saya Bisa tahu ya, iblis saja. mengaku Yesus. Loh, Bisa saja. Sekarang bisa, mari tapi kita saya uji. tahu, Bang. Sekarang Saya mari tahu. kita uji. Sabar. Sekarang mari kita uji. Apakah yang mengaku Yesus Bintang Timur ini benar-benar Yesus asli atau iblis? Kita uji.
Adakah Yesus, sama dulu, sama kita uji nih. Adakah Yesus yang asli mengajarkan kemudian untuk meninggalkan hukum Taurat? Ada enggak? Ada enggak Yesus asli mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan? Ada enggak? Jawab. Yesus asli tidak pernah mengajarkan Nah, itu. tidak pernah. Karena Yesus asli sudah menggenapi Tidak hukum pernah kan? Nah, Tidak pernah. Ini cuma ya. Nah, sekarang dengarkan saya. Dengar. Bentar ya. Gini loh cuma. Kalau bicara tentang isi ayat, saya tahu kok. Basic Anda saya tahu, yaitu hanya memutarbalikkan isi ayat ya, yang mana jauh dari makna kebenaran. Jangan nangis. Ya, jangan nangis. Itu Mesias dirimu. aja kamu nggak tahu apa itu Mesias. Jangan nangis. Sekarang Jangan permasalahannya, malu Anda untuk sudah akui. Anda sudah Levelmu itu mengakui. penghafal ayat. Anda Ya, sudah penghafal mengakui. ayat. Anda sudah Memutarbalikkan mengakui. kebenaran isi ayat. Anda sudah mengakui bahwa iblis pun bisa mengaku sebagai Yesus. Anda sudah akui. Nah sekarang, yang datang kepada Kristen mengaku Yesus yang adalah bintang timur alias Lucifer, itu mengajarkan meninggalkan menyembah Tuhannya Yahudi, menuju menyembah manusia bernama Yesus Kristus yang keluar dari kuburan. Betul tidak? Tapi itu Yesus asli. Itu urusanmu. Sekarang saya tanya. Itu urusan. Kalau urusan saya. Iya, kamu makanya saya tanya, Bung. Makanya saya tanya, apakah Yesus asli pernah mengajarkan menyembah, mengibadahi makhluk yang keluar dari kuburan? Loh, yang bangkit dari kubur Yesus kok. Nah, makanya saya tanya, oke, itu iman saudara. Makanya saya tanya, ada enggak Yesus? Ada enggak Yesus? Ada enggak Yesus? Penghafal ayat kamu tuh. Ada tidak Yesus? Ada enggak Yesus asli? Ada enggak Yesus asli mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Jawab. Yang keluar dari kubur adalah Yesus. Ada enggak Yesus asli mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Yang malu. kubur adalah Yesus. Ya? Malu. Yesus mengatakan hidup kekal hanya menyembah kepada Elohim, Eloa Abraham. Itu tak boleh yang lain. Yesus dalam Yohanes, dengar, dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah. Tiba-tiba ada Yesus lain yang mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu. Yesus lain ini mengaku bintang timur, sedangkan Yahudi mengenal bintang timur itu iblis. Berarti saudara Christian Jupri setiap hari Minggu menyembah iblis dalam nama Yesus. Itu otakmu gimana? Hah? Saya enggak menyembah bintang timur, Bos. Saya enggak menyembah bintang timur. Ya menyembah bintang timur di hari Minggu ya kalian. Memang Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Jadi yang mau Yesus mati disalib iblis, anak-anak iblis. Paham sampai situ? Maaf kalau semua saya uraikan ya, maaf. Saya hanya ingin menyelamatkan Anda. Hanya ingin menyelamatkan Anda dari penyembahan terhadap bintang timur yang mengaku Yesus. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Makanya kalian dikatakan Yesus, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian disebut Yesus sebagai pembuat kejahatan? Karena sudah menyembah bintang timur, di mana bintang timur adalah iblis. Oke, cuma saya beri
Saya kasih tahu backgroundmu juga ya. Oke, Kita bersepakat bicara nggak? silakan. Ya. Bantah, Saya bantah, minta bantah. kebenaran Dalil profil saya kamu bantah. cuma ya. Oke, saya ngomong jangan dibantah. Loh, saya bantah kalau kau kayak Paulus. Cuman mau nipu-nipu orang. Saya mengungkapkan tentang profilmu Juma. Silakan. Silakan. Oke. Dengar Juma baik-baik ya. Kamu itu adalah tingkatnya hanya seorang penghafal ayat Alkitab. Saya akui Yesus memang mengatakan itu. Orang yang penuh Roh Kudus, kata Yesus, dia akan mengingat. Kamu potong berarti kamu kalah. Yesus mengatakan orang yang penuh Roh Kudus akan mengingat semua perkataan yang pernah aku katakan. Mantap kali Bang Suma. Penuh Roh Kudus Bang Suma ini menurut Yesus. Halo saudara sepatu, apa kabar? Semangat malam. Diberi kesempatan saya bicara enggak? Kita sapa dulu teman kita ini. Ya, halo Huru Sepatu. Buka kameranya Bung, silakan. Jangan malah memperkeruh suasana. Kasihan si Jupri ini udah mulai nangis. Jupri udah mulai nangis. Jangan kau tambah parahkan lagi. Buka kameranya, silakan. Mana wajahmu? Kau semakin gelap. Masa kau dikalah sama orang mabuk Herodes? Herodes aja yang mukanya begitu ganteng, buka kamera. Nah, gitu dong. Suaramu, saudara. Suaramu sengau. Kita lanjut aja berdebat. Menyimak saja. Loh, dari gereja mana ini? Kok cuma naik nyimak? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan. Iya, buka kameranya Bang. Kasihan si Jupri udah mulai nangis tuh. Tertawa. Saya tertawa cuma lihat Buka kamu kameranya, buka kamera. Silakan dibuka kameranya. Menyimak aja. Iya, buka kamera, karena kita ingin mengurai fakta di lapangan bahwa kalian penyembah bintang timur. Yang mana bintang timur menurut Yahudi itu adalah iblis. Gitu. Kan kasihan kalau kalian ini selama ini nyembah iblis. Makanya harus diuraikan, betulkah Yesus yang adalah bintang timur itu sama dengan iblis yang juga bintang timur? Si Jupri nggak bisa jelaskan, malah dia nangis aja di sini. Cuman curhat gitu. Kalau Herodes ini nggak bisa, dia biji pelernya lagi digigit kepiting si Herodes, makanya nggak bisa goyang-goyang dari tadi. Tuh, wah, meringis kesakitan dia. Biji sakarnya digigit kepiting, susah dia untuk bergerak. Nah itu, dia minta bantuan. Silakan, saudara Heru Putu. Sorry. Silakan buka kamera, jelaskan kepada saya apa bedanya Lucifer yang bintang timur dengan Yesus yang bintang timur. Silakan, saya ingin dengar. Jupri lagi nangis, dia lari dia. Ayo buka kameranya Bung. Lari juga. Biji sakarnya masih digigit kepiting. Masih? Masih? Oh kodo. Ya nantilah aku suruh ini bom gigit sipitnya. Kasian kali bah. Silakan. Naik lagi. Ingat ya, data yang saya sajikan ya, dengarkan. Yesaya 14 nomor 12. Iblis bintang timur. Wahyu 22:16. Yesus juga bintang timur. Wasitnya adalah
Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu Lucifer datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Betul, ada yang datang mengaku Yesus, tetapi dia bocorkan kemudian identitasnya sebagai bintang timur. Apa akibat pengikut daripada bintang timur? Makan babi jadinya, tidak bersunat jadinya, Torah dicaci maki, dibilang sampah jadinya, Tuhan difitnah menjadi manusia, Adam difitnah mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga si Lucifer harus mati di atas salib untuk nebus dosa mereka. Paham sampai situ? Karena setahu saya Abraham dan keturunannya, baik ya dari Ismail maupun Ishak, tidak pernah aneh seperti kalian. Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia. Itu nggak ada keturunan daripada ajaran Ishak dan Ismail seperti itu. Tapi si bintang timur ini, karena pingin bertahta, sekarang miliaran manusia menuhankan dia dalam nama Yesus. Gitu loh. Sadar nggak? Kok ada Tuhan bernama Yesus? Tuhan itu bernama Eloah, Hashem, Adonai, Rab, Allah, bukan bernama Yesus. Tuhan kok dari barat? Sejak makhluk ini datang mengaku Yesus, separuh penduduk bumi menyembahnya. Siapa mereka yang menyembahnya? Yang tadinya penyembah-penyembah paganisme berubah menjadi penyembah Yesus. Maka malam ini saya minta orang yang terdidik dari kalian, yang pernah sekolah sampai neraka, hadirkan di sini biar menjelaskan apa bedanya Lucifer yang adalah Yesus dan Lucifer yang adalah Halal bin Zakar, bintang timur. Kenapa saya mengatakan itu? Ya kan kalian orang Kristen selalu mengatasnamakan orang Yahudi kan? Abraham, anak-anak Abraham rohani, anak-anak Daud rohani, Israel rohani, Yahudi rohani, ujung-ujungnya rohaye, sikit-sikit rohani, sikit-sikit rohani. Nah sekarang saya kembalikan rohani kalian. Di dalam kitabnya Yahudi yang kalian tenteng setiap hari Minggu, tertulis di Yesaya 14 nomor 12 bahwa Lucifer dilemparkan ke dalam kubur. Dan anehnya, lagi-lagi kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Yang masuk ke dalam kubur bergelar bintang timur, yang keluar dari kubur juga bergelar bintang timur. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Karena hanya ada satu kekuatan di muka bumi ini yang ingin disembah selain Tuhan. Iblis. Sekarang kalian menyembah bintang timur, sama dengan, apakah boleh saya katakan begitu? Menyembah iblis. Dosa Adam diwariskan, ini fitnah. Dosa Adam diwariskan, itu fitnah. Dosa Adam jalarkan ke seluruh manusia sebab seluruh manusia sudah berdosa, itu fitnah. Firman Tuhan itu sampah, itu fitnah. Tuhan menjadi bayi imut, itu fitnah. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itu fitnah. Yesus adalah firman yang turun menjadi daging, itu pun fitnah. Kenapa fitnah? Karena Yesus tidak bisu. Yesus menerangkan dirinya. Manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan firman. Silakan Anda tanggapi, Saudara Herodes. Masih digigit kepiting? Masih? Betul kata kawan kita di bawah. Herodes ini menjadi narasumbang. Bukan narasumber, narasumbang. Betul. Ayo saudara Kristen, baca dalilnya. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, Wahyu 22 nomor 6
16. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Silakan, saya dengarkan. Silakan. Oke, saya menanggapi secara umum saja cuma ya. Ayo. Itu tentang background Anda yang bicara tentang isi kitab kami. Kenapa jadi menangis? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bible-nya sudah diberitakan ke saya dan saya tidak terima. Saya bertanya tentang isi Bible. Makanya corongnya harus dikasih tahu dulu ya. Anda kan corongnya mau bicara tentang Bible. Maka background Anda harus dibongkar dulu. Ya cuma ya. Anda tidak mau dibongkar, jangan bicara isi ayat kitab kami. Silakan Anda bongkar, dibongkar. Bongkar. Background Anda yang pertama adalah tingkatannya penghafal ayat. Ya, itu nubuat Yesus bahwa yang menghafal ayat itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Cuma diam. Satu, udah terbantah satu. Udah sebantah. Dua, apa lagi? Bentar. Tingkatan Anda, level Anda adalah penghafal ayat. Ya. Yang mana tidak pernah secara akademik sekolah Alkitab maupun sekolah teologi. Ya. Ya, kalau saya sekolah Bible, sekolah teologi, saya bisa karang kitab firman Tuhan. Tolong diam dulu. Oke, itu sudah. Yang kedua. Bentar. Ya. Jadi secara akademik Anda tidak layak. Iya, silakan aja. Sumber yang benar untuk pemahaman tentang kitab kami. Ya, silakan aja. Kami, Pak. Ya. Nggak ada urusan. Iya, memang nggak ada urus. Iya, itu masalahnya membongkar kedok Anda gitu loh. Ya, silakan. Pasti nggak mau terima, nggak masalah. Ya, saya terima. Saya memang penghafal sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes 14:26, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu penghafal. Silakan. Hubungannya dengan kamu itu? Oh, ada dong. Saya kan penghafal. Yesus mengatakan yang penuh dengan Roh Kudus itu penghafal, mengingat. Apabila Roh Kudus itu datang, maka engkau akan mengingat. Nah, mengingat itu saya penghafal. Aduh, stres teman kita ini, kasihan sekali. Adakah yang bisa ke rumahnya orang ini? Biji sekarnya gigi kepiting dia. Ya, lanjut. Ya, oke. Ya. Kemudian setiap narasi Juma ketika membicarakan ayat Alkitab, terutama dalam kitab Perjanjian Baru, menunjukkan background kamu itu tidak tahu asal-usul kitab Perjanjian Baru. Tahu dari barat. Isi ayat. Dari barat. Kalau di dalam Lukas 2 Yesus butuh sekolah, saya nggak butuh sekolah untuk bisa pintar. Anda sudah. Tuhanmu di Lukas 2 butuh sekolah untuk pintar. Bang Suma nggak perlu. Ya, itu sudah jelas ya. Apalagi Anda sebenarnya tidak tahu asal-usul kitab Perjanjian Baru. Cuman begitu doang. Tapi Anda sudah contoh ayat ditafsirkan menurut pikirannya. Sekarang saya tidak menafsir, saya bertanya apa bedanya iblis yang bintang timur dengan Yesus yang bintang timur, bedanya di mana? Kedua, berikutnya, Juma itu tidak tahu sejarah lahirnya Kristen. Ya, saya tahu lahirnya Kristen itu pertama di Antioquia, didirikan oleh Bapak Paulus. Cuma menunjukkan ketidaktahuannya. Ya. Dari sana Kristen mula-mula. Karena tidak tahu lahirnya Kristen, setahun lamanya tinggal di Antioquia, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Dah. Yang ketiga. Cuma menunjukkan ketidaktahuannya. Udah. Yang ketiga apa? Silakan. Karena tidak tahu lahirnya Kristen, akhirnya nyomot-nyomot ayat, kemudian dibenturkan dengan Kristen. KPR 1126, setahun lamanya tinggal di Antioquia, disebutlah Kristen. Yang ketiga, cepat sebelum saya turunkan. Kemudian Juma tidak tahu
Apalagi? Apa maksud dan tujuan kitabnya Kristen itu ditulis? Tujuannya untuk menggiring manusia menyembah bintang timur. Tidak tahu lagi. Tujuannya itu menggantikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan sembahannya yang berkelar bintang timur. Udah, apalagi? Itu mengedukasi Kristen. Cuman curhat. Jadi kesimpulannya gini cuma ya, kesimpulannya. Cuman begitu doang kelas rupanya, Jupri. Kesimpulannya, ini masalahnya sederhana. Aku naikkan bantuan, aku naik bantuan biar lebih berkelas sedikit. Halo saudara Bramasta. Haleluya, haleluya. Iya, dari gereja mana, Bahlul? Jadi kesimpulannya gini cuma ya. Kesimpulannya tidak ada satu kebenaran apapun yang disampaikan oleh Juma ketika membicarakan ayat-ayat Alkitab kami, terutama kitab Perjanjian Baru. Selamat malam juga. Dari gereja mana, Ibu? Aku Protestan, Bang. Buka kameranya silakan. Tunggu ya. Iya. Ini kasihan saudara kita ini, biji zakarnya digigit kepiting ini, Herodes. Loh, Halo, Bang. perempuan rupanya. Kupikir tadinya laki-laki loh. Gimana, Bang? Tadinya kupikir Anda ini laki-laki, serius. Ternyata perempuan. Iya. Oh, keren kan. Aku manusia amfibi aku. Manusia amfibi. Kayak Yesus ya. Kadang jadi Lucifer, kadang jadi bintang timur, kadang jadi anak manusia. Iya. Oh, alah. Mana, Pak? Nah, sekarang coba Anda jelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa membedakan antara iblis yang bintang timur dan Yesus yang juga ternyata bintang timur. Bagaimana Anda bisa membedakan itu? Sementara pencipta langit dan bumi bukan bintang timur. Ayo, silakan. Di mana tertulis itu bintang tim? Yesaya 14, 12 sampai 15, iblis adalah bintang timur. Wahyu 22, 16, Yesus adalah bintang timur. Berarti selama ini kalian menyembah bintang timur. La haula wala quwata illa billah. Pantasan aja seluruh makanan kalian makan, seluruh binatang kalian embat. Ternyata yang selama ini kalian sembah itu bintang timur. Pantasan aja kalian tidak mau bersunat melawan perintah Tuhan. Pantasan Anda makan babi, makan yang diharamkan. Pantasan kalian meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham menuju kepada Tuhan yang keluar dari kubur. Ternyata kalian nyembah bintang timur selama ini. Ya Allah ya Karim. Ini coba teman kita gara-gara nyembah bintang timur itu gaya itu, biji zakarnya terikat, biji zakarnya terikat di kepiting. Gimana Anda menjelaskan? Silakan. Bang Juma. Aku mau bertanya dulu, Bang Juma. Loh, saya yang bertanya. Kenapa pula Anda yang bertanya gitu loh? Boleh Abang bertanya, tapi harus ada yang tertulis. Halo, bentar. Ya, jelaskan dulu. Jelaskan dulu ini. Kau mah curhat. Curhat aja kau. Jangan kau curhat dulu, Ten. Turun cuma. Itu dia curhat terus dari tadi itu. Curhat aja terus kerjanya. Ya memang ini harus. Emangnya saya harus menunjukkan profilmu cuma. Alah, begini-begini kalian tak sanggup menghadapi saya.
Pendeta aja mencret hadapi saya. Esra Soru nangis 7 turunan sampai sekarang nggak bisa bernapas. Leo mencret kerikil, lari dari saya. Kristiani yang mengaku murtadin dari Makassar, mencret softtext bekas, tak bisa hadapi saya. Esra Soru, siapa lagi? Pendeta kalian MYM Muntaber. Jadi jangan kau menghina. Belum ada dari Kristen yang bisa mengalahkan saya untuk dialog lintas agama. Belum. Jadi gini cuma ya, dengarkan dulu. Jadi gini cuma ya. Nah, curhat aja kan. Nah, tuh. Kita ajalah diskusi, Bang. Bentar Pak, bentar. Habis ini saya turun Pak. Bentar. Habis saya turun. Curhat aja dia. Mungkin yang habis obatnya ini. Pak Eki, tolong. Habis obat Jupri. Udah begini malamnya masih curhat-curhat. Habis ini saya turun dulu. Aduh, nggak enaknya hidupmu, Jo. Langsung positifnya lah. Positifnya nggak ada. Curhat di sini. Ini bukan positifnya, Bang. Kan backgroundnya aja nggak jelas kok. Backgroundnya nanti Udah ada abang setengah jam di sini, nggak ada kesimpulan. Tahu sejarah akhirnya Kristen. Tahu asal usulnya kitab yang diapanya. Gimana bisa positif? Coba curhat aja terus dari tadi. Curhat terus dia. Nggak ada nilainya. Tapi kalau sama aku abang curhat boleh lah. Ini masa sama si Juma kau curhat? Ya memang harus. Yang sering. Ngapain kau curhat sama abang Juma? Tapi kalau sama aku Bang bolehlah curhat. Ku dengar nanti itu. Apa curhatmu? Apa pengaruhmu? Keluarkan semua unak-unakmu Bang. Unak-unakmu keluarkan. Ya. Apa Bang? Apa? Ini saya curhat tentang Juma ya. Jadi kenapa tentang dia kau curhat? Itu tidak ada Bang, kita ini diskusi agamanya kita Bang. Jadi cuma diskusi agama yang baik, masuk ke ranah kitab malah kata Bang ini. Terbalikkan isi ayat itu supaya kelihatan Juma benar gitu aja. Kira tadi curhatmu kayak gini pendeta kami kayak gini kayak gitunya. Ini sama si Juma kau curhat. Mana Bang? Seorang generasi hancur sudah Yusuf. Siapa? Christian Jupri. Abang berapa Tuhannya Bang? Kenapa curhat Bang? Tuhan abang berapa? Saya tidak mau untuk berdiskusi dengan Anda. Kenapa? Biar tahu. Nggak usah. Intinya itulah si Juma ya. Bagi saya tidak layak jadi seorang narasumber yang benar untuk membicarakan ayat kitab kami. Kristen tidak butuh Juma di dalam memahami buktinya ayat. Banyak penontonnya. Kenapa Bang curhat? Ya, jadi begitu intinya. Kan tujuannya hanya tingkatan tidak tahu sejarahnya. Banyak itu mendengar. Tidak tahu asal usul kitabnya. Tidak tahu maksud dan tujuan isi kitab. Iya Pak, kalau abang tadi pintar, jangan bantah dengan dalil, bantah dengan Alkitab kita. Ya. Nggak apa-apa. Oke, begitu ya Juma. Semoga panjang umur dan sehat. Di sini Anda kan UUD kan, enggak apa-apa. Silakan lanjut terus jika kau anggap benar. Salam, Tuhan Yesus berkati. Saya turun. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing.
Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.